Secara keseluruhan ini Pak Anas, bagaimana Anda menilai kinerja dari PNS sepanjang tahun 2022 Pak Anas? Iya, soal kinerja ini memang ada banyak indikator ya. Ya. Ya, selama ini sudah ada namanya sistem akuntabilitas kinerja. Tetapi secara umum memang Presiden meminta ini untuk ditingkatkan. Karena ke depan Bapak Presiden berharap ini reformasi birokrasi ini lebih berdampak. Nah, sibuk tetapi dampaknya ini kadang tidak terasa. Lebih sibuk di hulunya, di administrasi, di internal organisasi. Sehingga Bapak Presiden berharap birokrasi ini harus berdampak. Maka indikatornya ke depan juga akan kita perkuat, dan kita juga melakukan survei kepuasan publik. Dari berbagai indikator-indikator ini memang ada yang sangat memuaskan, tapi juga ada bagian-bagian yang perlu terus disempurnakan. Yang kedua, saya sudah sering sampaikan juga supaya indikator kinerja ini terus disampaikan ke bawahan, termasuk juga rapor kinerja. Karena kalau enggak nanti ASN ini, staf-staf kita di bawah ini berangkat pagi pulang sore tetapi enggak tahu hasilnya apa yang ingin dicapai. Kata pimpinan menjadi penting untuk terus mendorong agar outcome-nya ini bisa terukur dan bisa dirasakan. Oke, nah Pak Anas, ini juga kan Kementerian Pan-RB saat ini tengah menggarap begitu ya proyeksi kondisi ataupun nasib ASN 5-10 tahun ke depan begitu ya Pak Anas. Iya. Nah ini saat ini progresnya sudah sejauh apa Pak? Iya, jadi saya ini kalau pemain bola ini kan pemain pengganti saya ini. Itu pun pemain pengganti babak kedua menit ke-7 saya ini masuk. Waduh. Sementara banyak gol-gol yang mesti terjadi Bapak Presiden ini selesai. Nah, pertama tentu saya ingin mengerjakan dengan cepat, data itu jadi penting. Maka saya dengan BKN, dengan LAN Paguyuban, saya rapat maraton ini. Karena data udah 8 tahun belum tertib, saya target 3 bulan ini untuk tertib termasuk data-data anomali. Alhamdulillah di akhir Desember ini, dalam 3 bulan ini sudah 96% data, termasuk data-data anomali. Nah, saya sudah minta ke BKN data 10 tahun terakhir dan kita proyeksi 10 tahun yang akan datang. Nah, 10 tahun yang akan datang itu berapa sih yang akan pensiun kan sudah bisa dihitung. Nah, dari sini ke depan kita bisa proyeksikan berapa kebutuhan ASN. Nah, ASN ini banyak jenisnya. Ada mulai guru, jadi yang dasar itu guru, kesehatan, tenaga administrasi, dan lain-lain. Nah, ini kita petakan. Nah, saya sedang bekerja keras memetakan ini, termasuk berbagai data terkait dengan kebutuhan, termasuk yang ASN maupun yang non-ASN. Nah, sekarang sedang progres, kita beresin secara bertahap, sehingga dengan demikian kita bisa proyeksi ke depan. Tetapi, atas arahan Bapak Presiden, kita punya prioritas bahwa tahun ini dan tahun 2023 kita beresin terkait dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar itu apa? Pendidikan dan kesehatan. Ada banyak sekolah-sekolah di pinggiran, di luar Jawa, bahkan di Jawa di pedalaman, ada sekolah SD, ASN-nya hanya 2, selebihnya non-ASN. Atau belum P3K dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang menjadi agenda prioritas kami. Berdasarkan data yang sudah didapat ini Pak Anas, berapa persen ini Pak sebetulnya ASN yang sudah mendekati masa pensiunnya dan ASN yang masih di usia produktifnya? Nah, ini sedang kita rampungkan. Tetapi kan Presiden memberikan arahan supaya ada penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan. Nah, terkait dengan jabatan fungsional ini, alhamdulillah ini maraton baru kita tuntaskan peraturan menterinya untuk menuntaskan supaya lebih jelas terkait dengan jabatan fungsional yang pemahamannya masih sebagian belum tuntas, termasuk soal angka kredit. Karena teman-teman ini kerjanya udah maksimal, tapi masih disibukkan untuk ngurus angka kredit. Sehingga dia lebih sibuk akhirnya ngurus angka kredit dibanding kinerjanya. Dan ini sudah kita tuntasin dengan rapat yang kami gelar melibatkan teman-teman daerah, Apkasi, dan juga beberapa pihak untuk menyempurnakan terkait ini. Harapan kami ke depan ini bisa lebih terukur sehingga konsentrasi teman-teman yang jabatan fungsional ini bisa lebih optimal untuk meningkatkan kinerjanya.